Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ampuni Akbar dengan NPM 25781 dari kelompok 7. Sini kami ingin mempresentasikan modul 14 itu yang berjudul lapisan transportasi pengiriman data. Seperti itu. Oke, langsung saja. Pengiriman data transport layer. Dan lapisan transport itu lapisan layer keempat ya, bertindak sebagai penghubung antara aplikasi yang berinteraksi dengan penggunanya. Dengan lapisan jaringan di bawah ini yang bertugas memindahkan data fisik, tujuan utamanya adalah menyediakan komunikasi yang logis antar aplikasi yang berjalan pada os yang berbeda, memastikan bahwa data dari aplikasi di satu perangkat bisa sampai ke aplikasi yang tepat di perangkat tujuan. Terus ini juga ada tanggung jawab lapisan transport, ada 5 ya, itu ada melacak percakapan individu pada lapisan transport. Setiap kumpulan data yang mulai pada aplikasi sumber dan aplikasi tujuan dikenal sebagai percakapan dan dilacak secara terpisah. Merupakan tanggung jawab lapisan transport untuk memelihara dan melacak berbagai percakapan ini. Setiap yang diilustrasikan pada gambar, sebuah dapat memiliki beberapa aplikasi yang komunikasinya melalui jaringan secara bersamaan. Terus sebagian besar jaringan memiliki batasan jumlah data yang dapat dimasukkan dalam satu paket. Oleh karena itu, data harus dibagi menjadi bagian yang menjadi kelola. Terus membagi data menjadi segmen dan musuh kembali segmen. Tanggung jawab lapisan transport adalah membagi data aplikasi ke dalam blok-blok dengan ukuran sama yang sesuai. Tergantung pada protokol lapisan transport yang digunakan, blok-blok lapisan transport disebut dengan segmen atau datagram. Gambar tersebut mengilustrasikan lapisan transport menggunakan blok yang berbeda untuk setiap percakapan. Lapisan transport membagi data menjadi blok-blok yang lebih kecil, yaitu segmen atau datagram. Terus tambahkan informasi header. Protokol di lapisan transport juga menambahkan informasi header berisi data biner yang diorganisasikan ke dalam beberapa field ke setiap blok data. Nilai-nilai dalam field ini yang memberikan berbagai protokol lapisan transport untuk melakukan fungsi yang berbeda dalam mengolah komunikasi data. Sebagai contoh, informasi header yang digunakan oleh host penerima untuk menyusun kembali blok-blok data menjadi aliran data lengkap untuk program lapisan aplikasi penerima. Lapisan transport memastikan bahwa meskipun terdapat beberapa aplikasi yang berjalan pada suatu perangkat, semua aplikasi menerima data yang benar. Oke. Terus mengidentifikasi aplikasi. Terus lapisan transport harus mampu memisahkan dan mengelola berbagai komunikasi dengan kebutuhan transport yang berbeda. Untuk meneruskan aliran data ke dalam aplikasi yang tepat, lapisan transport mengidentifikasi aplikasi target menggunakan pengidentifikasi yang disebut port, seperti yang diilustrasikan pada gambar. Setiap proses perangkat lunak yang mengakses jaringan diberi nomor port yang unik untuk host tersebut. Ini ada multiple percakapan ya. Beberapa jenis data, misalnya fungsi streaming atau melalui jaringan sebagai aluran komunikasi lengkap, dapat menghabiskan seluruh bandwidth yang tersedia. Hal ini mencegah terjadinya percakapan komunikasi sering pada waktu yang bersamaan. Selain itu, hal itu juga mempersulit penggunaan kesalahan dan pengiriman ulang data yang rusak. Setiap kali ditunjukkan pada gambar, lapisan transport menggunakan segmentasi dan multiplexing untuk memungkinkan percakapan komunikasi berbeda dapat disisihkan pada jaringan yang sama. Pemeriksaan kesalahan dapat dilakukan pada data segmen tersebut, menentukan apakah segmen tersebut diubah dalam transmisi. Terus 4.13 ini ada protokol lapisan transportasi. Di IP, Internet Protocol pada layar 3 hanya bertugas mengirimkan paket dapat membedakan paket itu rusak, hilang, atau salah urutan. Oleh karena itu, layar keempat menyediakan urutan protokol, utamanya karakteristik yang berbeda untuk menangani urutan aplikasi, yaitu ada TCP, Transmission Control Protocol, dan UDP, User Datagram Protocol. Terus ada 14.1.4 itu Transmission Control Protocol ya. TCP adalah protokol yang berorientasi pada koneksi
connection dan oriented dan mengutamakan keandalan. Sebelum mengirim data, TCP harus melakukan proses jabat tangan, yaitu three-way handshake untuk memastikan kedua perangkat siap. Kelebihannya itu menjamin semua data sebagai dengan utuh dan berurutan. Jika ada data yang hilang di tengah jalan, TCP akan mendeteksi dan meminta pengiriman ulang. Kekurangan lebih lambat dan memiliki overhead, ukuran header yang lebih besar karena membawa banyak informasi pelacak. Terus ada 14.1.5 itu user datagram protokol atau UDP. UDP adalah protokol yang berorientasi untuk pada koneksi dan menerapkan kecepatan. UDP menggunakan prinsip best effort delivery, artinya itu data langsung dikirim begitu saja tanpa perlu jabat tangan atau persiapan koneksi awal. Nah, UDP ini sangat cepat, ringan dan efisien ya, karena tidak membuang waktu untuk memproses pengecekan atau konfirmasi. Tidak menjamin data sampai ke tujuan, tidak menyusun urutan data yang kurangnya ya. Data yang berantakan tidak akan mengirim ulang data yang hilang. Terus di 1.15 yang tadi udah salah, protokol untuk aplikasi yang tepat. Nah, setiap aplikasi memiliki protokol yang berdasarkan prioritas utama keakuratan data atau kecepatan RTM. Aplikasi yang menggunakan TCP, aplikasi yang datanya tidak boleh rusak atau hilang sedikit pun. Contohnya itu ya, web browsing HTTP atau TPS adalah email dan transfer file FTP. Aplikasi yang menggunakan ODP adalah aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi dan toleran terhadap sedikit data yang hilang. Contohnya kayak game online, live streaming, video dan file panggilan suara ya. Jika ada satu atau dua paket data yang hilang, efeknya atau glitch atau lag sepersekian detik yang mana jauh lebih baik dari seluruh aplikasi harus berhenti beroperasi harus demi menunggu paket yang hilang. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian. Perkenalkan, nama saya Mita Fitnadori dengan NPM 257821002 dari TRI 2D. Di sini saya ingin melanjutkan 14.2 yaitu TCP over review. Nah, pada materi 14.2.1 ini kita akan membahas tentang fitur-fitur yang dimiliki oleh TCP atau Transmission Control Protocol. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa pada layar transport terdapat dua protokol utama yaitu TCP dan UDP. Nah, perbedaan keduanya adalah kalau TCP mengutamakan keandalan dalam pengiriman data, sedangkan UDP lebih mengutamakan kecepatan. Nah, di sini TCP memiliki beberapa fitur penting, yaitu yang pertama ada establish session atau membentuk sesi komunikasi. TCP merupakan protokol yang bersifat connection oriented. Nah, yang artinya itu sebelum data dikirim terlebih dahulu dibuat koneksi atau sesi komunikasi antar pengirim dan penerima. Nah, melalui proses ini, kedua perangkat dapat saling berkomunikasi dan mengatur jumlah data yang akan dikirim. Nah, yang kedua ini ada ensure reliable delivery atau menjamin pengiriman data. Saat ini data dikirim melalui jaringan, ada kemungkinan data rusak atau hilang. Nah, si TCP ini memastikan setiap segmen data yang dikirim dapat sampai ke tujuan dengan baik. Jika ada data yang hilang, TCP akan meminta pengiriman ulang sehingga data tetap lengkap. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, Profit Smash Order Delivery. Nah, atau menjaga urutan data. Dalam jaringan, data bisa melewati jalur yang berbeda-beda sehingga terkadang sampai tidak sesuai urutan. TCP memberikan nomor pada setiap segmen sehingga ketika tiba di tujuan, data dapat disusun kembali sesuai urutan aslinya. Lalu yang keempat yaitu support flow control atau mendukung pengendalian aliran data. Setiap perangkat memiliki kapasitas memori dan kemampuan pemrosesan yang terbatas. Jika penerima
Jika penerima mulai kewalahan menerima data, si TCP ini dapat meminta pengirim untuk memperlambat lajunya. Laju pengiriman data. Dengan cara ini kemacetan dan kehilangan data dapat dicegah. Jadi dapat disimpulkan bahwa si TCP ini dirancang untuk memastikan komunikasi dan berlangsung secara aman, teratur, dan dapat dikendalikan. Lalu yang selanjutnya ada 14.2.2 TCP header. Nah, kita gabung aja, sebenarnya sama aja. 14.2.3 ini TCP header file sama aja. Bagian ini kita akan membahas struktur TCP header dan fungsi setiap file yang terdapat di dalamnya. TCP merupakan protokol yang bersifat stateful, artinya TCP selalu mencatat dan memantau status komunikasi yang sedang berlangsung. Nah, TCP juga mengetahui data mana yang sudah dikirim dan data mana yang sudah diterima, dan data mana yang perlu dikirim ulang. Ketika mengirim data, TCP menambahkan informasi tambahan yang disebut TCP header. Nah, TCP header ini memiliki ukuran minimal 20 byte dan berisi berisi informasi yang diperlukan agar komunikasi berjalan dengan baik. Nah, berikut ada source port digunakan untuk menunjukkan nomor port aplikasi pengirim data, lalu ada destination port. File ini digunakan untuk menunjukkan nomor port aplikasi tujuan yang akan menerima data, lalu ada sequence number digunakan untuk memberikan nomor urut pada setiap segmen data sehingga data dapat disusun kembali dengan benar. Lalu ada acknowledgement number digunakan untuk memberi tahu bahwa data sebelumnya sudah diterima dan menunjukkan data berikutnya diharapkan. Lalu ada header length menunjukkan panjang dari header TCP yang digunakan. Lalu ada reserve merupakan bagian yang disediakan untuk kebutuhan pengembangan di masa depan. Lalu ada control bits atau flags berisi kode-kode khusus yang digunakan untuk mengatur proses komunikasi TCP seperti memulai, mengakhiri, atau mengkonfigurasi koneksi. Lalu ada Windows size menunjukkan jumlah data yang dapat diterima oleh perangkat tujuan dalam satu waktu. Lalu ada checksum digunakan untuk memeriksa apakah data mengalami kerusakan selama proses pengiriman. Lalu yang terakhir ada urgent, menandai bahwa data yang dikirim bersifat penting dan perlu segera diproses. Dengan adanya file tersebut, TCP dapat mengelola komunikasi data secara lebih akurat dan terpercaya. Lalu ada selanjutnya ada di sini ya 14.2.4 application type use TCP. Pada materi terakhir ini kita membahas aplikasi-aplikasi yang menggunakan protokol TCP. Nah, TCP membantu aplikasi dengan menangani berbagai tugas penting seperti membagi data menjadi beberapa segmen, memastikan data sampai dengan benar, mengatur aliran data, dan menyusun kembali data yang diterima. Nah, karena tugas-tugas tersebut sudah ditangani oleh TCP, aplikasi tidak perlu mengelola proses tersebut secara langsung. Nah, di sini ada contohnya aplikasi yang menggunakan TCP, yaitu ada web browser yang digunakan protokol HTTP atau HTTPS. Lalu ada email yang menggunakan
SMTP atau POP3 dan IMAP, lalu ada File Transfer Protocol atau FTP, lalu ada Secure Shell atau SSH untuk akses jarak jauh yang aman. Aplikasi-aplikasi tersebut ini menggunakan TCP karena membutuhkan keakuratan dan keandalan dalam mengirim data. Misalnya saat membuka website, mengirim email, atau mengunduh file, data harus diterima secara lengkap dan berurutan. Oleh karena itu, TCP menjadi pilihan yang tepat untuk kebutuhan tersebut. Nah, kesimpulannya, TCP merupakan protokol atau transfer layer yang menyediakan komunikasi yang andal, teratur, dan aman, sehingga banyak digunakan oleh berbagai aplikasi jaringan yang membutuhkan ketepatan dalam pengiriman data. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani dengan NPM 2586045 dari kelas RI 2B. Jadi saya di sini akan menjelaskan modul 14 ya. Di 14.3 yaitu ada gambaran umum UDP. Jadi untuk yang pertama itu ada fitur UDP. Jadi topik ini akan membahas UDP, fungsinya dan kapan sebaiknya menggunakan sebagai pengganti TCP. UDP adalah protokol transport dengan upaya terbaik, best effort. UDP adalah protokol transport ringan yang menawarkan segmentasi dan penyusunan ulang data yang sama seperti TCP, tetapi tanpa keandalan dan kontrol area TCP. UDP adalah protokol yang sangat sederhana, sehingga biasanya dijelaskan berdasarkan apa yang tidak dilakukannya dibanding dengan TCP. Fitur-fitur UDP meliputi hal berikut. Yang pertama ada data disconstruksi sesuai urutan penerimanya. Yang kedua ada segmen yang hilang tidak akan dikirim ulang. Yang ketiga tidak ada pembentukan sesi. Dan keempat pengiriman data diberi informasi tentang ketersediaan sumber daya. Untuk informasi lebih lanjut tentang UDP cari CRF internet. Oke, selanjutnya ada header UDP. UDP adalah protokol tanpa status atau stateless. Artinya, baik klien maupun server tidak melacak status sesi komunikasi. Jika kenalan diperlukan saat menggunakan UDP sebagai protokol transport, hal itu harus ditangani oleh aplikasi. Salah satu persyaratan terpenting untuk mengirimkan video dan suara langsung melalui jaringan adalah agar data terus mengalir dengan cepat. Aplikasi video dan suara langsung dapat mentolerir beberapa kehilangan data dengan efek minimal atau tanpa efek yang terlihat dan sangat cocok untuk UDP. Blok-blok dalam UDP disebut datagram atau segmen. Datagram ini dikirim dengan upaya terbaik oleh protokol lapisan transport. Oke, di sini ada port 16 dan pelabuhan tujuan dan panjang dan checksum. Oke, selanjutnya ada kolom header UDP. Tabel tersebut mengidentifikasi dan menjelaskan 4 kolom dalam header UDP. Oke. Yang pertama ada port sumber. Sebuah file 16 bit yang digunakan untuk mengidentifikasi aplikasi sumber berdasarkan nomor port. Yang kedua ada pelabuhan tujuan. Sebuah file 16 bit yang digunakan untuk mengidentifikasi aplikasi tujuan berdasarkan nomor port. Selanjutnya ada panjang. Sebuah file 16 bit yang menunjukkan panjang header di datagram UDP. Selanjutnya ada checksum, sebuah file 16 bit yang digunakan untuk mengecekkan kesalahan pada header dan datagram. Selanjutnya, aplikasi yang menggunakan UDP. Ada 3 jenis aplikasi yang menggunakan fitur UDP. Aplikasi video langsung dan multimedia. Aplikasi ini dapat mentolerir beberapa kehilangan data, tetapi membutuhkan sedikit tanpa penundaan. Contohnya termasuk VoLP dan streaming video langsung. Aplikasi permintaan dan balasan sederhana. Aplikasi dengan transaksi sederhana di mana sebuah host mengirimkan permintaan dan mungkin menerima atau tidak menerima balasan. Contohnya termasuk DNS dan DHCP. Selanjutnya ada aplikasi yang menangani keandalan sendiri. Komunikasi satu arah di mana kontrol harian deteksi kesalahan, pengakuan, dan pemulihan kesalahan tidak diperlukan atau tidak dapat ditangani oleh aplikasi. Contohnya termasuk SNMP dan TFTP. Untuk diagramnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Perkenalkan, nama saya Vandika Nugraha dengan NPM 2582097 dari kelas TRI 2D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang modul 14.4 yaitu port numbers. Nah, sebelum itu di sini
saya mengerjakan dari mata kuliah jaringan komputer 1. Kita langsung saja ke netaketnya. Bagian pertama itu modul 14.4.1 ini multiple sparse communication. Nah, ini di gambar ada source port 16 dan destination port 16. 16 ini bisa dikatakan adalah bitnya gitu. Nah, terus port numbers itu digunakan pada lapisan transport untuk mengatur banyak komunikasi secara bersamaan. Nah, TCP dan UDP itu menggunakan nomor port untuk membedakan layanan dan aplikasi yang saling berkomunikasi. Nah, di sini source port 16 itu adalah port sumbernya, dan source port ini adalah port sumbernya itu port dari perangkat pengirim, terus dibuat otomatis secara dinamis dan digunakan untuk membedakan sesi komunikasi. Contoh adalah laptop, terus dia menyambungkan source port, misalkan source portnya adalah 5432 gitu. Nah, untuk destination port 16 ini adalah port tujuannya. Ini adalah menunjukkan layanan yang dituju, dan biasanya digunakan port standar. Contohnya itu port tujuan itu adalah dia HTTPS, terus HTTPS, ada HTTP, ada FTP, dan ada DNS gitu. Nah, selanjutnya di bagian 14.4.2 ini adalah socket pairs. Nah, socket pairs ini kita akan membahas tentang socket pairs. Jadi socket pairs itu adalah kombinasi antara alamat IP dan nomor port yang digunakan untuk mengidentifikasi komunikasi secara unik antara dua perangkat di jaringan yang sama gitu. Nah, pada komunikasi jaringan, data aplikasi akan masuk ke lapisan transport, yaitu menggunakan TCP atau UDP. Lalu ditambahkan source port dan destination portnya. Setelah itu dibagi atau dipecah tersebut, lalu dibungkus lagi ke dalam paket IP yang berisi alamat IP sumber dan tujuan. Nah, di sini itu terdapat gambar, ada IP address dan port numbernya. Nah, untuk FTTP itu dia berkomunikasi ke server ya. Jadi source IP-nya itu 192.168.1.5. Nah,
Terus untuk source portnya itu FTTP adalah 1305. Nah, lalu dia mengirim atau menunjukkan ke servernya gitu. Nah, untuk ke servernya itu dia memiliki IP sendiri, yaitu 192.168.1.7, dan untuk tujuan mengirimkan komunikasi tersebut itu ada port khusus. Nah, di sini port untuk servernya adalah 21, jadi dia mengirimkan ke port 21 gitu. Untuk komunikasi web, nah di sini sama seperti sebelumnya. Di sini ada IP klien. IP kliennya adalah 192.168.1.5 dengan port web client itu berbeda pada sebelumnya. Ini 1099 dan destination IP-nya 192.168.1.7 dan mengirim ke web server pada tujuan port yaitu 80. Nah, itu artinya jadi klien yang sama membuka layanan web, server mengenali permintaan sebagai layanan HTTP karena tujuan portnya adalah 80. Setelah itu, sini kita lanjut ke bagian modul 14.4.3 adalah port number groups. Nah, jadi pada contoh ini komputer atau klien melakukan dua permintaan layanan ke server secara bersamaan, yaitu layanan FTP dan web. Saat permintaan dikirim, paket membawa informasi dari beberapa lapisan jaringan, yaitu yang pertama layer 2 atau data link adalah dia mengirim atau tujuannya itu. Jadi tujuannya itu ke alamat MAC address, dan layer 3 network itu tujuannya ke alamat IP address. Dan yang terakhir itu ada layer 4. Layer 4 itu transport, tujuannya adalah nomor port sumber dan tujuan. Nah, jadi layer 4 itu dia mentransport atau mengirimkan gitu. Nah, jadi mengirimkan dari port sumber dan tujuan. Nih, port source dan port destination gitu. Nah, di sini ada beberapa tabel port number dan aplikasi, yang dimana ada port number 20, 21, 22, 23, 25, 53, 67 dan seterusnya. Dan ada protokolnya dari TCP, ada UDP. Terus aplikasinya ada berbagai macam ya, ada banyak, mulai dari FTP data, FTP control, dan SSH, telnet, SMTP, DNS,
DHCP server, DHCP client, HTTP, dan HTTPS. Nah, di sini kegunaannya ada banyak sekali ya. Nah, selanjutnya di sini bagian modul 14.4.4 yaitu kita melihat konfigurasi di command line interface. Nah, jadi kita akan mencontohkan di dalam command, yaitu menggunakan perintah netstart. Di sini kita coba kita buka command prompt atau cmd. Kita masukkan perintah netstart. Nah, di sini ada beberapa protokol dan local address dan foreign address juga, dan state-nya juga. Nah, jadi pada bagian ini dijelaskan itu penggunaan perintah netstart untuk melihat koneksi jaringan yang sedang aktif. Koneksi TCP yang tidak diketahui bisa menjadi risiko keamanan, sehingga administrator jaringan perlu mengetahui koneksi mana yang sedang berjalan. Nah, jadi apa itu netstate? Nah, netstate itu menampilkan koneksi aktifnya, menampilkan alamat IP lokal dan tujuan, menampilkan portnya, dan menampilkan status koneksinya. Nah, ini ada protokol. Di sini ada banyak sekali TCP protokolnya, dan local address-nya. Ini local address artinya ini IP perangkat kita sendiri gitu. Dan source portnya sini ada masing-masing ada di sini. Dan di sini juga ada beberapa MAC address-nya juga ya. Selain itu ada MAC address-nya juga, dan foreign address ini artinya IP tujuannya, dan port layanan tujuannya. Dan state ini ada beberapa established. Nah, itu koneksi artinya koneksi sedang aktif. Nah, jadi perintah netstate ini digunakan untuk memantau komunikasi jaringan dan membantu melihat port mana yang sedang digunakan oleh perangkat gitu. Kurang lebih segitu saja dari modul 14.4 yaitu port numbers. Dari sini saja cukup, sekian dari penjelasan saya. Itu perkenalkan, nama saya Pengisi aja. Di sini saya akan menjelaskan ya modul 14.5. Oke. Yang pertama yaitu TCP server proses gitu. Nah, kita mulai dari konsepnya dulu gitu kan. Bayangkan gitu kan, sebuah server itu sama gitu kan, kayak seperti resepsionis hotel gitu yang sedang berjaga gitu kan. Dia itu diam gitu kan, mendengarkan di meja tertentu gitu kan.
Nah, meja ini di dunia jaringan itu disebut yang namanya port gitu kan. Misalnya di sini seperti yang ada yaitu port 80 untuk sebuah website gitu kan. Nah, ratusan orang atau klien itu bisa datang gitu kan ke meja ini secara bersamaan. Tapi ajaibnya resepsionis ini atau si servernya ini nggak pernah bingung. Kenapa gitu kan? Karena setiap percakapan itu dibedakan gitu kan berdasarkan kombinasi IP address. Nah, dan si port ini eh, si klien dengan IP address dan si port servernya. Kombinasi ini disebut soket. Jadi walaupun pelanggannya banyak, layanannya tetap lancar gitu kan. Tuh. Nah, ada yang namanya TCP connection enhancement. Nah, two-way handshake. Nah, sebelum komputer mulai ngirim kiriman data gitu kan, TCP itu mewajibkan mereka buat kenalan dulu gitu kan. Proses kenalan ini itu sangat ikonik gitu kan, dan dikenal dengan nama three-way handshake gitu, atau jabat tangan tiga arah gitu. Jadi kira-kira tuh gini. Uh, Melek. Oke, tunggu sebentar. Oke, jadi seperti ini. Oke, langkah pertama yaitu SCN. Komputer kita itu klien bakal ngirim pesan ke server gitu kan. Halo, aku minta data nih, nomor urut obrolan kita mulai dari angka X, bla bla ya. Bisa dengar aku? Nah, pada langkah kedua, nah, pada langkah kedua yaitu SCN dan ACK ini, server itu bakal bales tuh. Halo juga, dengar kok gitu kan. Oke, nomor urut kamu aku mulai dari angka Y ya gitu kan. Kamu bisa dengar aku gitu. Lalu selanjutnya ada ACK ini. Nah, komputer kita itu bakal kirim ya, informasi terakhir gitu kan. Sip, dengar juga. Yuk, mulai ngobrol. Jadi setelah tiga langkah ini selesai, koneksi resmi terjalin dan sangat aman dan terstruktur gitu kan. Gitu. Lalu ada yang sekarang ada yang namanya session termination gitu kan. Kalau obrolannya udah selesai, gimana sih cara nutupnya? Nah, kalau misal di telepon kita tinggal bilang uh, goodbye atau apapun itu ya, lalu kita patikan. Nah, kalau di TCP ini prosesnya itu butuh kesopanan ekstra gitu kan. Proses ini disebut session termination. Nah, si klien bilang, tugasku udah selesai nih, aku tutup ya jalur kirimku. Nah, lalu server jawab, oh, oke, gitu kan, tunggu bentar ya, selesaiin dulu sisa datanya gitu kan. Lalu setelah beres server bilang lagi, sip, gitu kan, urusanku udah selesai gitu kan, aku tutup ya jalurnya gitu. Jadi oke, sampai jumpa. Jadi gitu. Nah, dengan cara ini itu dipastikan nggak ada sisa data yang terpotong atau hilang di tengah jalan gitu kan. Lalu ada keempat, terus oke. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya.
Halo semuanya, saya Safina Nora Putri dengan NPM 257820055 TRI 2B. Pada di sini nih saya akan meneruskan materi dari teman saya yang sebelumnya yaitu di 14.6. Oke. Nah, di sini ada keandalan TCP, pengiriman yang dijamin dan dipesan. Oke, alasan mengapa TCP adalah protokol yang lebih baik untuk beberapa aplikasi adalah karena tidak seperti UDP. TCP ini mengirim ulang paket yang dijatuhkan dan nomor paket untuk menunjukkan urutan yang tepat sebelum pengiriman. TCP juga dapat membantu menjaga aliran paket agar perangkat tidak kelebihan beban. Mungkin ada kalanya segmen TCP ini tidak tiba di tempat tujuan. Di lain waktu, segmen TCP mungkin tidak berurutan. Agar pesan asli dapat dipahami oleh penerima, semua data harus diterima dan data dalam segmen ini harus dikumpulkan kembali ke urutan aslinya. Nomor urut ditetapkan di header setiap paket untuk mencapai tujuan. Nomor urut mewakili byte data pertama dari segmen TCP. Selama penyisian sesi, nomor urut awal atau ISN ditetapkan. ISN ini mewakili nilai awal dari byte yang ditransmisikan ke aplikasi penerima. Saat data ditransmisikan selama sesi, nomor urut ditambah dengan jumlah byte yang telah ditransmisikan. Pelacakan byte data ini memungkinkan setiap segmen diidentifikasi dan diakui secara utuh. Segmen yang hilang kemudian dapat diidentifikasi. ISN tidak dimulai dari satu tetapi secara efektif merupakan angka acak. Ini untuk mencegah jenis serangan berbahaya tertentu. Oke, jadi di sini ada cara merakit kembali dan menyusun ulang segmen yang terima. Proses TCP penerima menetapkan data dari segmen dalam buffer penerima ke dalam buffer penerima. Segmen kemudian ditetapkan dalam urutan-urutan yang tepat dan diteruskan ke lapisan aplikasi saat dirakit kembali. Setiap segmen yang tiba dengan nomor urut yang tidak berurutan disimpan untuk diproses nanti. Kemudian ketika segmen dengan byte yang hilang tiba, segmen ini diproses secara berurutan. Di sini ada keadaan TCP yang kehilangan data dan transmisi ulang. Tidak peduli seberapa baik desain jaringan, kehilangan data ini kadang terjadi. TCP ini menyediakan metode untuk mengelola kerugian segmen. Di antaranya itu adalah mekanisme untuk mengirimkan ulang segmen untuk data yang tidak diakui. Nomor urutan atau ESK dan nomor pengakuan atau ACK ini digunakan bersama untuk mengonfirmasi penerimaan byte data yang terkandung dalam segmen yang ditransmisikan. Nomor ISK atau nomor urutan ini mengidentifikasi byte data pertama dalam segmen yang ditransmisikan. TCP menggunakan nomor pengakuan atau ACK yang dikirim kembali ke sumber untuk menunjukkan byte berikutnya yang diharapkan penerima untuk diterima. Ini disebut pengakuan ekspektasi. Sebelum penyempurnaan selanjutnya, TCP hanya dapat mengakui byte berikutnya yang diharapkan. Misalkan nih, pada gambar ini nih, sebelum nomor segmen untuk kesederhanaan, host A itu mengirim 1 hingga 10 ke host B. Jika semua segmen tiba, kecuali segmen 3 dan 4, ini host B akan membalas dengan pengakuan untuk menentukan bahwa segmen berikutnya yang diharapkan adalah segmen 3. Tuan rumah A tidak tahu apakah host A tidak tahu apakah ada segmen lain yang tiba atau tidak. Oleh karena itu, host A akan mengirim ulang segmen 3 hingga 10 jika
Jika semua segmen yang dikirimkan ulang berhasil tiba, segmen 5 hingga 10 akan menjadi duplikat. Hal ini dapat menyebabkan penundaan, kemacetan, dan inefisiensi. Jadi double datanya. Lalu sistem operasi host saat ini biasanya menggunakan fitur TCP opsional yang disebut pengakuan selektif atau SACK yang dinegosiasikan selama jabat tangan 3 arah. Jika kedua host mendukung SACK, penerima dapat secara eksplisit mengakui segmen atau byte mana yang diterima masuk segmen termasuk segmen terputus-putus. Oleh karena itu, host pengirim hanya perlu mengirimkan ulang data yang hilang. Misalnya pada gambar ini sekali lagi menggunakan nomor segmen untuk kesederhanaan. Host A itu mengirim segmen 1 hingga 10 ke B. Jika semua segmen tiba kecuali A, 3 dan 4, host B tidak mengakui bahwa ia telah menerima segmen 1 dan 2 ACK 3 dan secara selektif mengakui segmen 5 hingga 10 SACK. 5 hingga 10 host A perlu mengirim ulang segmen 3 dan 4. Di sini ukuran jendela dan ucapan terima kasih. TCP juga menyediakan mekanisme untuk kontrol aliran. Kontrol aliran adalah jumlah data yang dapat diterima dan diproses oleh tujuan dengan andal. Kontrol aliran ini membantu menjaga keandalan transmisi TCP dengan menyesuaikan laju aliran data antara sumber dan tujuan untuk sesi tertentu. Untuk mencapai ini, header TCP itu menyertakan 3 bidang bit, menyertakan 16 bit yang disebut ukuran jendela. Ini contoh ukuran jendela TCP. Ukuran jendela menentukan jumlah byte yang dapat dikirim sebelum mengharapkan pengakuan. Nomor pengakuan adalah nomor byte yang diharapkan berikutnya. Ukuran jendela adalah jumlah byte yang dapat diterima dan diproses oleh perangkat tujuan sesi TCP sekaligus. Ukuran jendela awal disepakati saat sesi TCP dibuat selama jabat tangan 3 arah. Perangkat sumber harus membatasi jumlah byte yang dikirim ke perangkat tujuan berdasarkan jumlah jendela tujuan. Hanya setelah perangkat sumber menerima pengakuan bahwa byte telah diterima, perangkat sumber dapat terus mengirim lebih banyak data untuk sesi tersebut. Biasanya Si tujuan ini tidak akan menunggu semua byte untuk ukuran jendelanya diterima sebelum membalas dengan pengakuan. Saat byte diterima dan diproses, tujuan akan mengirimkan pengakuan untuk memberitahu sumber bahwa ia dapat terus mengirim byte tambahan. Tujuan yang mengirim pengakuan saat memproses byte yang diterima dan menyesuaikan berkelanjutan dari jendela pengiriman sumber dikenal sebagai jendela geser. Ada kontrol aliran TCP, ukuran segmen maksimum MSS. Pada gambar ini sumbernya mentransmisikan 1460 byte data dalam setiap segmen TCP ini. Biasanya ukuran segmen maksimum atau MSS dapat diterima perangkat tujuan. MSS sendiri ini adalah bagian dari bidang opsi di header TCP yang menentukan jumlah data terbesar dalam byte yang dapat diterima perangkat dalam satu segmen TCP. Ukuran MSS tidak menyertakan header TCP. MSS biasanya disertakan selama jabat tangan 3 arah. MSS umumnya adalah 1460 byte saat menggunakan IPv4. Host menentukan nilai bidang MSS dengan mengurangi header IP dan TCP dari unit transmisi maksimum Ethernet MTU pada antarmuka interface Ethernet
MTU default adalah 1500 byte. Mengurangi header IPv4 20 byte dan header TCP 20 byte. Ukuran MSS default akan menjadi 1460 byte. Sini ada menghindari kemacetan. Ketika kemacetan terjadi pada jaringan, itu mengakibatkan paket dibuang-buang oleh router yang kelebihan beban. Ketika paket berisi segmen TCP tidak mencapai tujuan, paket tersebut tidak diakui dan menentukan tingkat pengiriman segmen TCP tetapi tidak diakui, sumber dapat mengasumsikan tingkat kemacetan jalur jaringan tertentu. Setiap kali ada kemacetan, transmisi ulang segmen TCP yang hilang dari sumber akan terjadi. Jika transmisi ulang tidak dikontrol dengan baik, transmisi ulang tambahan dari segmen TCP dapat memperburuk kemacetan. Tidak hanya paket baru dengan segmen TCP yang diperkenalkan ke dalam jaringan, tetapi efek umpan balik dari segmen TCP yang ditransmisikan ulang yang hilang juga akan menambah kemacetan. Untuk menghindari dan mengendalikan kemacetan, TCP menggunakan beberapa mekanisme penanganan kemacetan, timer, dan algoritma. Jika sumber menentukan bahwa segmen TCP tidak diakui atau tidak diakui dengan tepat waktu, maka sumber dapat mengurangi jumlah byte yang dikirimkannya. Sebelum menerima pengakuan, seperti yang diilustrasikan pada gambar ini, pada gambar VCA, ini merasakan ada kemacetan dan oleh karena itu mengurangi jumlah byte yang dikirim sebelum penerima PCB. Sebelum menerima pengakuan dari si PCB. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lanjut ke materi berikutnya.